Tesis kemandekan ini mengkritik banyak tentang kolonialisasi modernisasi. Meskipun intervensi itu menjanjikan kemajuan, tapi desa itu stagnan, panggah. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Dalam literatur saya mau menyampaikan ada 5 tesis atau 5 argumen yang berkaitan dengan perjalanan desa di masa lalu selama 400 tahun ya. 400 tahun itu patokannya adalah ketika masyarakat Nusantara, masyarakat yang kemudian disebut Hindia Belanda itu berinteraksi dengan dunia barat. Yang pertama adalah tesis kemajuan. Tesis kemajuan ini mengikuti teori evolusi. Ini diusung oleh para ilmuwan sosial yang disebut kaum modernis atau kaum profesional yang memandang bahwa kolonialisasi, modernisasi dan seterusnya itu telah membawa perubahan signifikan, perubahan fundamental terhadap kehidupan desa. Salah satu contoh adalah sejarawan ini ya, B.C.O. Skrik ya. Dia bilang bahwa desa di Nusantara sampai abad 17 itu stagnan, tidak mengalami perubahan. Tetapi setelah datang kolonialisme, itu bisa menyapu bersih desa yang statis itu. Dan itu didukung oleh para sarjana kolonial, bahwa apa yang disebut dengan VOC, tanam paksa dan sebagainya itu satu anugerah, satu berkah yang bisa membawa perubahan desa. Itu sampai dibawa di zaman baru, bahwa modernisasi, pembangunan dan seterusnya itu telah menciptakan perubahan yang penting bagi kehidupan masyarakat desa. Atau dulu secara fase disampaikan oleh Pak Harto itu tinggal landas, meskipun tertinggal di landasan ya. Jadi desanya tertinggal di landasan ya. Nanti akan saya sampaikan berikutnya. Ini tesis kemajuan ya. Ada banyak sejarawan, banyak ekonom juga. Ada studi yang mutakir, studi klasik, studi mutakir itu menunjukkan bahwa desa-desa di tanah Jawa ini yang dekat dengan tanam paksa, dengan pabrik gula itu mengalami kemajuan yang lebih pesat daripada desa-desa yang tidak tersentuh dengan tanam paksa. Ini kata para sejarawan, bukan kata saya. Jadi ada keyakinan, dan oleh karena itu ini desa itu sebagai situs kebodohan, sebagai situs ketertinggalan itu harus disentuh, harus diintervensi dengan pembangunan, dengan modernisasi terus menerus ya. Kalau zaman sekarang ya ada digital itu, atau apalah yang, atau smart smart village gitu ya. Yang itu ciri khasnya adalah ini ya, seeing the village like the city, melihat desa itu dengan seperti kota gitu. Jadi ditransformasikan seperti kehidupan kota. Yang kedua adalah tesis kemandekan. Dalam bahasa lain namanya stagnasi, involusi, stagnan. Ini salah satunya dari Burger. Involusi itu Clifford Geertz. Subsistensi dari James Scott. Jadi tesis kemandekan ini mengkritik banyak tentang kolonialisasi modernisasi. Meskipun intervensi itu menjanjikan kemajuan, tapi desa itu stagnan, panggah. Tapi sebelum ada intervensi itu, sebenarnya kita bisa belajar dari 2 orang penting. Yang pertama adalah Raffles lah gitu ya, Raffles, yang pernah berkuasa di tanah Jawa tahun 1811 sampai tahun 1816. Selama berkuasa dia banyak menulis dan
Kemudian dia setelah pulang ke London dia membawa buahnya ada 30 ton dokumen barang-barang antik dibawa ke London, dan setelah itu menulis tahun 1817 dia menulis buku The History of Java. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada tahun 2008. Nah, apa yang disampaikan Raffles adalah bahwa kehidupan orang desa itu stagnan. Sebenarnya orang desa itu sudah punya kreasi, sudah punya pengalaman berdagang. Tetapi pengalaman kreasi, pengalaman berdagang itu tidak pernah memperoleh proteksi dari raja. Kalau berdagang itu di kompas di tengah jalan. Kalau sampai di Laut Jawa itu dirompak. Dan kehidupan desa itu dikungkung oleh yang namanya despotisme, kelaliman. Ya, lalim. Jadi karena itu mandek, karena dikuasai oleh kelaliman. Kelaliman itu ya bertingkat. Mulai dari penguasa lokal sendiri sampai VOC, termasuk raja ya. Jadi ini omongan Raffles pada tahun itu. Dan karena itu dia melakukan liberalisasi meskipun itu gagal juga. Dia yang kemudian menemukan, jadi dia menemukan desa. Kemudian dia membuat pemilihan kepala desa secara langsung. Tapi gagal. Karena pada sisi lain, selain melakukan liberalisasi, dia juga memperalat desa untuk land rent, sewa tanah ya. Jadi pengumpul pajak. Orang kedua namanya Karl Marx. Karl Marx itu lebih dikenal dengan Das Kapital ya, dengan materialisme historis. Kevin Anderson dia memetakan ada Marx at the center dan ada Marx at the margin. Kalau Marx at the center itu dia bicara tentang analisis kelas. Kalau Marx at the margin itu dia bicara tentang etnisitas, tentang nasionalisme dan juga desa. Dia pernah menulis, Marx itu dan Engels temannya itu pernah menulis The Idiocy of Rural Life, kehidupan pedesaan yang bodoh. Orang desa itu bodoh. Ini cara pandang orientalis ya. Jadi Marx itu juga orientalis. Bodohnya di mana? Bahwa kehidupan desa itu dikungkung secara internal itu oleh komunalisme, kepemilikan dan sebagainya ya. Yang sebenarnya ini cocok dengan idealisme dia. Tapi sayangnya komunalisme kehidupan desa itu dikungkung, ditindas, dihisap oleh despotisme yang kemudian berkembang menjadi konsep orientalis, despotisme orientalis. Jadi apa yang dia sebut dengan Rama. Jadi Marx itu juga membaca buku yang ditulis oleh Raffles. Marx itu lahir pada tahun 1818. Bukunya Raffles itu 1817. Jadi dia membaca bagaimana moda produksi Asia ya, entah India, Cina, termasuk di Rusia bagian timur, lalu Jawa dan Bali. Dia mengatakan itu ya, despotismenya itu bertingkat dari Rama itu kepala desa zaman dulu ya, sampai kemudian raja, Rama dan raja. Itu yang menciptakan despotisme itu. Dan oleh karena itu, dalam hal ini Marx itu justru mendukung kolonialisme untuk menghancurkan despotisme itu. Jadi orang-orang desa itu harus dikolonisasi, harus dibawa ke kota supaya terjadi diferensiasi. Jadi petani yang bodoh itu harus dirubah menjadi buruh, kalau buruh nanti menjadi radikal dan seterusnya. Nah, ketika Marx bicara tentang buruh itulah dia sebagai Marx at the center. Kalau petani yang di desa itu Marx at the margin ya, Marx pinggiran sama Marx di pusat gitu ya. Nah, ini stagnasi ya. Jadi kehidupan itu karena komunalisme dan despotisme itu lalu stagnan, mandek gitu ya. Dan saya kira yang namanya Clifford Geertz dan sebagainya itu yang bukunya yang sangat terkenal, banyak dikutip, banyak direview, banyak dikritik, itu udah di bahasa Indonesia kan namanya Involusi Pertanian.
Kita bisa membaca itu buku klasik terbit pada tahun 1963. Bahasa Indonesianya udah diperbarui ya. Ada yang relatif baru lagi. Kemudian juga dengan Burger yang menulis tentang dualisme. Jadi teori ekonomi yang datang dari barat itu tidak cocok. Sama juga dengan subsistensi James Scott dengan pendekatan ekonomi moral orang desa gitu ya. Yang bukunya udah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga ya, moral ekonomi petani ya, karena kalau bicara petani sama desa itu dua sisi mata uang, nggak bisa dipisahkan ya, karena desa itu ya close corporate community, ini kata Eric Wald ya, jadi komunitas masyarakat petani yang tertutup. Nah, ini mandek ya, meskipun ada modernisasi atau konsepnya kepala desa di Carangrejo di Ponorogo itu namanya Panggah, tidak berubah.